Salam, selamat hari Minggu. Terima kasih buat kehadiran sidang jemaat atas undangan Tuhan yang telah meluangkan waktu, telah menyisihkan waktu hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, dipuji dan diagungkan, karena Engkau adalah Allah yang tinggi, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Dan Engkau adalah Allah yang benar-benar hidup, adalah Allah yang selalu peduli, dan Allah yang selalu mengerti, dan Allah yang selalu memahami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami. Kami ada pada saat ini semua karena kasih Allah. Kami ada pada saat ini semua karena rasa cinta dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih pada saat ini Tuhan. Kami juga serahkan ke tangan Tuhan itu semua sidang jemaat-Mu. Biarlah dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga merasakan, menikmati dan diurapi oleh kuasa Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang kita ambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengurniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di sini sangat jelas sekali firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita telah tahu dan kita telah mengenal Allah yang benar. Ketika kita mengenal Allah yang benar dan ketika kita mengalami Allah yang benar, maka kehidupan kita akan berjalan di dalam kebenaran. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah yang telah datang menyatakan dirinya kepada saya dan saudara. Dan kita tahu cerita Yesus ketika dia datang ke dunia, dan ketika dia melakukan segala hal dan mujizat demi mujizat di dunia. Dan kita tahu tentang cerita Yesus mulai dari pada kita waktu kita masih sekolah minggu dan sampai pada saat ini. Tetapi apakah kita sudah mengenal dia yang benar? Sudah mengenal dia dengan benar? Itu yang perlu kita tanya dalam diri kita. Tetapi pada saat ini saya ingin mengajarkan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang benar, yaitu Tuhan yang hidup di dalam kekekalan. Mengenal Allah yang benar itu adalah menunjukkan bahwa kata Yesus di sini mengatakan, dia juga mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itulah kebenaran Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bayangkan Bapak Ibu, hanya melalui Yesus kita tahu kebenaran. Hanya melalui Yesus kita bisa diselamatkan. Hanya melalui Yesus hidup saya dan saudara bisa dipulihkan. Hanya melalui Yesus kita semua diubahkan dari hidup yang penuh dengan dosa, dengan ketidakyakinan, dengan memiliki pengharapan. Kita diubahkan Tuhan, dibalikkan Tuhan, sehingga kita manusia yang berdosa, manusia yang tidak memiliki pengharapan, manusia yang tidak memiliki kasih sayang dan cinta. Tuhan ubahkan kita menjadi orang yang penuh dengan cinta, orang yang penuh dengan kasih, orang yang penuh dengan kebenaran, orang yang penuh dengan kesabaran, orang yang penuh dengan cinta akan sesama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas sekali kepada kita bahwa kebenaran yang diimani adalah seluruh firman Tuhan dalam Alkitab. Sebagai pedoman, iman Kristen dan Tuhan Yesus adalah kebenaran yang hidup itu sendiri. Ketika kita mengenal dan mengimani bahwa Yesus adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup sendiri, maka hidup kita akan selalu penuh dengan kebenaran. Kenapa? Bukan karena apa yang kita buat, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena Yesus yang telah membenarkan kita. Demikianlah diri kita ini bukan diri kita lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Tetapi Bapak Ibu, banyak di antara kita yang tetap memilih untuk tetap hidup di dalam diri kita. Kita tidak membiarkan Yesus dalam diri kita yang telah tinggal dalam diri kita itu hidup untuk menuntun, untuk mengajarin kita. Tetapi kita ingin menonjolkan
perbuatan kita, tetapi kita tidak menunjukkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Di sini juga kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawanan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun jadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Di sini sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena kita juga dikatakan menjadi bait Allah. Kenapa? Karena Allah atau Tuhan tinggal dalam diri kita, sehingga diri kita itu memancarkan kasih Allah. Dan dikatakan juga di dalam selanjutnya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu juga tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Itu sangat benar. Dan itulah pedoman hidup kita, bahwa ketika kita mengenal Yesus dengan benar, maka kita diajarkan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca, yang kita tahu, yang kita renungkan, itulah yang akan mengubahkan hidup kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sering menjelek-jelekkan orang lain, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu memiliki kekhawatiran, kebimbangan, keraguan dan sebagainya. Tuhan mengubahkan kita dari apa? Dari firman-Nya. Kenapa? Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Itu menunjukkan bahwa kita adalah seorang murid. Ketika kita seorang murid, maka kita harus belajar kepada firman Allah. Apa itu firman Allah? Firman Allah itu menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman Tuhan yang kita baca itu adalah Allah itu sendiri yang selalu siap untuk mengajar, untuk mendidik, dan untuk membuat sesuatu yang baik di dalam diri kita. Kenapa? Karena Dia adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, hal lain juga dikatakan bahwa yang pertama yang harus kita lihat bahwa berada di dalam kebenaran adalah mengenal yang benar adalah seseorang harus berbalik kepada Tuhan yang hidup dan beriman kepadanya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya, sebab Tuhan adalah roh. Dari mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Lihat, ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka selubung itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, yang menghalangi kita untuk mengenal atau untuk percaya kepada Tuhan dengan benar. Itu akan diangkatkan sehingga hidup kita akan diubahkan, sehingga di dalam diri kita itu tertanam iman yang kokoh. Dan dengan kata lain, apapun yang terjadi, apapun tantangan, apapun halangan, apapun masalah yang kita alami, kita selalu percaya bahwa Yesus atau Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dan masalah itu bisa kita lewati, masalah itu bisa kita tantangi, masalah itu terlalu kecil untuk kita bahas. Tetapi apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas kebesaran-kebesaran Tuhan. Kita akan membahas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita akan membahas mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah telah mengangkat rasa ketidakpercayaan di dalam diri kita. Bapak Ibu, ini sangat jelas sekali kepada kita bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihat, ketika kita mengenal Yesus dengan benar, maka kita akan hidup oleh iman. Iman di sini sangat jelas bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Dan ketika kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan upah
yaitu kita yang mencari Dia. Kalau kita tidak memiliki iman yang kokoh, saya yakin dan percaya kita tidak akan mencari Tuhan dan kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu juga bisa tahu, bisa mengertikan secara pribadi, apakah kita benar-benar memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar mencari Tuhan karena kita beriman kepadanya, atau karena kita mencari Tuhan karena kita ingin berkat dan mujizat? Tetapi perlu saya tekankan kepada kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan wajib untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga apa? Kehidupan kita dibenarkan, diubahkan. Kenapa? Karena secara otomatis Tuhan sudah membenarkan diri kita. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar tanpa dibenarkan Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, terkhususnya jemaat Shalom, kenallah Tuhan dengan benar di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mendapatkan keuntungan tinggal di dalam yang benar. Saya sering katakan bahwa Yesus yang hidup itu sudah tinggal dalam diri kita, dan kita juga tinggal di dalam diri Yesus. Kenapa? Karena Yesus juga berkata di dalam Wahyu 3:20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Lihat betapa Yesus menantikan kita bisa menerima Dia, sehingga ketika kita menerima Yesus dengan kebenaran yang telah dibukakan Tuhan, yang telah kita lihat dan telah kita mengerti dengan iman, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu bermacam-macam yang akan kita nikmati. Kenapa? Karena Tuhan bilang kepada kita di sini bahwa dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka apa yang menjadi milik Tuhan itu adalah milik kita. Kita tahu siapa itu Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh. Tuhanlah yang membuat orang buta melihat. Tuhanlah memberi makan 5.000 orang. Tuhan juga yang menuntun bangsa Israel berjalan di tanah kering, membelah lautan. Tuhan juga yang membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Itu adalah kebenaran Tuhan. Itu adalah fakta dan kenyataan Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalamnya dan dia di dalam kita di dalam dia, maka kebenaran itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu itu. Itulah yang patut kita terima dan kita syukuri. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tinggal di dalam yang benar dan apa keuntungannya, sekarang kita menjadi milik Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa itu adalah Tuhan. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihat, ketika kita menjadi milik Tuhan, maka kita diberinya kuasa. Kuasa apa? Kuasa pengampunan, kuasa kelepasan, kuasa kesembuhan. Semua kuasa yang Tuhan miliki, itu Tuhan berikan kepada kita. Sungguh luar biasa. Dan doa-doa yang dijawab Yesus, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Lihat, ketika kita tinggal di dalam Yesus, Tuhan bilang, ketika kamu tinggal bersama dengan aku, mintalah apa yang kamu mau, maka itu akan Tuhan berikan kepada kita. Saya sering kasih contoh kepada kita bahwa ketika orang tua kita adalah orang yang kaya, dan saya juga tidak usah orang tua kita kaya juga, ketika kita menjadi seorang anak dan kita adalah orang tua, kita memiliki anak, apa yang dimintanya, kalau kita sanggup kita akan memberikannya. Tidak sanggup kita pun kita akan berusaha supaya anak kita itu bisa seperti orang lain. Saya yakin anak itu tidak pertanyakan dari mana kita dapatkan, tetapi yang penting dia berani minta, "Ma, aku mau makan, ma, aku mau ini dan aku mau itu." Kita kepada Tuhan pun seharusnya kita berani mengatakan hal yang sama. Kenapa? Karena kita adalah
anaknya, dan Tuhan adalah Bapa kita, dan apa yang milik Tuhan itu adalah milik kita. Itu bukan berarti bahwa kita berpoya-poya meminta sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang adil dan Tuhan yang ingin membahagiakan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Yaitu saya dan saudara. Mari kita percaya dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Bapa, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin hari kami makin mengerti, memahami siapa itu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan, yaitu semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan adalah milik mereka. Biarlah kedamaian, ketenangan adalah milik mereka, dan kelimpahan juga adalah milik mereka. Biarlah semua sidang jemaat Shalom dimanapun mereka berada, mereka selalu melihat Tuhan yang ajaib. Mereka selalu melihat Tuhan yang hebat. Mereka selalu melihat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang nyata di dalam kehidupan mereka. Bapa, pada saat ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan Omikron yang pada saat ini merajalela di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan selalu melindungi kami dimanapun kami berada, dan biarlah kami bisa selalu mengalami kesehatan, pemulihan daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sidang jemaat dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Biarlah ketenangan, kedamaian, sukacita, perlindungan pada Tuhan akan melingkupi kita mulai pada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.